Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen dan strategi promosi. Strategi promosi terdiri dari menjadi 3, yaitu yang pertama, lingkungan promosi, kekacauan tingkat persaingan. Yang kedua, afeksi dan kondisi promosi, sikap terhadap iklan, proses mempengaruhi. Yang ketiga, perilaku promosi, kontak informasi, komunikasi dari mulut ke mulut. Adapun tujuan promosi. Tujuan promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Ada 4 jenis promosi yang utama, yaitu iklan, promosi penjualan, penjualan personal, dan publisitas. Yang pertama, iklan atau advertising adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi afeksi dan kondisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. 2. Promosi penjualan atau sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditunjukkan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multikardus, kontes, atau undian. 3. Penjualan personal atau personal selling melibatkan interaksi personal langsung antara seorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Kedua, situasi komunikasi saling silang atau interaktif memungkinkan salesman dapat mengadaptasi apa yang disajikannya sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Keempat, publisitas atau publicity adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk, atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif dari iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya, manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegrasikan keempat jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perspektif komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengcoding pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi promosi. Yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. Kedua, konsumen harus sadar atau aware akan merek. Yang ketiga, konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Yang keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Kelima, konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek memfasilitasi perilaku lainnya. Model umum proses komunikasi untuk promosi. Umpan balik terdiri dari sumber, pesan, transmisi, penerima, tindakan. Agen dan perangsang yang relevan.
produsen, manajer promosi, agen periklanan, salesman, juru bicara. Kemudian periklanan, promosi, penjualan personal, publisitas. Kemudian media ada TV, majalah, penawaran via pos dalam toko. Di rumah ada telepon, artikel, surat kabar. Dan kemudian konsumen, dan kembali lagi ke konsumen. Tindakan atau keputusan kunci: mengelola strategi promosi, menganalisis hubungan konsumen dan produksi, menentukan tujuan dan anggaran promosi, mendesain dan menerapkan strategi promosi, evaluasi strategi promosi, mengkondingkan komunikasi promosi, mendesain promosi untuk mengkomunikasikan makna yang tepat. Mentransmisi komunikasi promosi, memilih media atau metode distribusi untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Mendekoding komunikasi pemasaran, masuk ke dalam pesan, menerjemahkan promosi, mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan berperilaku. Mengambil tindakan, membeli produk, mengunjungi toko, komunikasi dari mulut ke mulut. Merangsang kebutuhan kategori, Kons menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk atau bentuk produk. Kesadaran merek, saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dan menjadi pertimbangan. Sikap merek, konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.